Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kita hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat ya. Hari ini kita akan memulai perjalanan belajar yang sangat menarik, yaitu tentang mengenali, menyadari, dan menghargai keberagaman identitas. Pernahkah kita berpikir betapa kayanya Indonesia? Kita bukan hanya memiliki keberagaman suku, budaya, dan agama, tetapi juga keberagaman latar belakang sosial, ekonomi, dan bahkan perbedaan pendapat. Semua perbedaan ini membentuk sebuah mozaik yang indah dan unik, yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Nah, sebelum melanjutkan ke pembahasan materi, mari kita lihat terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam bab ini. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat mengenali dan membangun kesadaran bahwa ada keragaman identitas yang kita miliki sebagai sebuah bangsa. Dan yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan penghargaannya terhadap keragaman budaya, baik yang ada di Indonesia maupun dunia. Apakah siswa semua sudah tahu apa saja materi yang akan kita bahas pada hari ini? Ya, materi yang akan kita bahas pada hari ini yang pertama yaitu mengenali dan menyadari keragaman identitas, dan yang kedua menghargai keragaman identitas. Baik siswa sekalian, mari kita bahas materi yang pertama, yaitu mengenali keragaman identitas. Sebelumnya, apakah siswa semua sudah mengetahui apa itu identitas? Ya, identitas adalah ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang, benda, atau tempat tertentu. Identitas juga dapat diartikan sebagai jati diri atau pembeda seseorang dengan yang lain. Sebagai makhluk sosial, ciri yang melekat pada manusia adalah keinginan untuk melakukan interaksi satu dengan lainnya. Interaksi berarti hubungan timbal balik yang dilakukan baik antar individu, antar kelompok maupun individu dengan kelompok. Dalam interaksi, ada proses mempengaruhi tindakan kelompok atau tindakan individu melalui sikap, aktivitas, atau simbol tertentu. Orang akan mengenali yang lain melalui proses interaksi tersebut. Proses untuk mengenali yang lain juga dilakukan oleh manusia dalam kapasitasnya sebagai makhluk sosial, bisa dijumpai melalui cara lain, yakni sosialisasi. Sosialisasi berarti penanaman atau penyebaran adat, nilai, cara pandang atau pemahaman yang dilakukan oleh satu generasi kepada generasi berikutnya dalam sebuah masyarakat. Dengan melalui proses sosialisasi, seseorang atau sebuah kelompok menunjukkan nilai-nilai yang dianutnya. Tujuannya bisa sebatas hanya mengenalkan atau bermaksud mempengaruhi yang lain. Dalam sebuah kelompok yang terdiri dari banyak individu, potensi munculnya perbedaan persepsi sangatlah besar. Masing-masing orang memiliki nilai serta pandangan yang menjadi identitasnya. Terhadap pandangan yang tidak sama itu, kemampuan untuk bernegosiasi sangatlah penting. Satu anggota kelompok dengan anggota lainnya mencari titik temu agar ada satu identitas yang disepakati sebagai jati diri dari kelompok mereka tersebut. Nah, siswa sekalian, jadi dalam mengenali keragaman identitas, manusia sebagai makhluk sosial dapat melakukannya dengan dua cara, yaitu interaksi dan sosialisasi. Dengan dua hal tersebut, kita akan saling mengenali identitas masing-masing sebagai jati diri dan mendorong kita untuk bersikap saling menghormati terhadap keberagaman identitas tersebut. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang menyadari keragaman identitas. Identitas tercipta secara alamiah atau dibentuk secara sosial. Keragaman merupakan hukum alam yang harus disadari dan diterima oleh siapapun. Bangsa Indonesia sedari awal telah menyadari akan hal ini. Kita hidup dalam keragaman, namun ingin tetap berada dalam payung yang bisa mengayomi kebinekaan itu. Inilah hakikat dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika tersebut.
sebagaimana para pendiri bangsa kita yang menyadari bahwa Indonesia adalah negara dengan keragaman budaya, agama, etnis, suku, dan bahasa. Begitu juga yang harus dilakukan oleh generasi penerus bangsa. Kesadaran tentang kebinekaan harus dilanjutkan oleh kehendak untuk mengenali hal yang lain. Berkenalan dengan identitas lain di luar diri kita masing-masing merupakan cara terbaik ketika kita hidup dengan mereka yang berbeda. Selanjutnya, menghargai keragaman identitas. Seperti yang kita tahu, Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman, baik itu dari segi suku, agama, budaya, bahasa, hingga adat istiadat. Setiap daerah memiliki keunikan dan ciri khasnya sendiri, yang menjadi bagian dari identitas bangsa. Keberagaman ini bukanlah pemisah, tetapi justru menjadi kekuatan yang memperkaya kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada, agar tercipta kehidupan yang harmonis dan damai. Dengan sikap saling menghormati dan menghargai, kita dapat membangun persatuan yang kuat di tengah perbedaan. Menjaga dan menghormati keberagaman juga berarti memahami bahwa setiap orang memiliki hak untuk menjalankan budaya, kepercayaan, dan adat istiadatnya tanpa adanya diskriminasi. Sikap toleransi harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam lingkungan sekolah, tempat kerja, maupun dalam pergaulan sosial. Jika setiap individu dapat menerima perbedaan dengan sikap terbuka, maka akan tercipta masyarakat yang rukun dan saling mendukung. Dengan begitu, keberagaman di Indonesia akan tetap menjadi kekayaan yang mempererat persatuan bangsa dan membawa kemajuan bagi negeri kita ini. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir tentang identitas bangsa Indonesia. Indonesia memiliki dua identitas utama, yaitu identitas primordial dan identitas nasional. Yang pertama, identitas primordial adalah identitas yang bersifat alami, tetap, dan diwariskan secara turun-temurun dalam suatu kelompok masyarakat. Identitas primordial mencakup suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta ikatan kekerabatan yang kuat. Dapat kita contohkan seperti masyarakat Jawa memiliki tradisi kejawen, sedangkan masyarakat Minangkabau dikenal dengan adat matrilinealnya. Identitas primordial menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial, karena membentuk jati diri seseorang atau individu, serta suatu komunitas. Namun, dalam kehidupan berbangsa, identitas ini harus tetap dijaga, agar tidak menimbulkan konflik yang dapat memecah persatuan. Yang kedua, identitas nasional adalah identitas yang dimiliki oleh setiap warga negara sebagai bagian dari suatu bangsa yang berdaulat. Identitas ini mencerminkan nilai-nilai kebangsaan seperti Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan semangat persatuan. Identitas nasional menjadi dasar dalam cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Misalnya, meskipun Indonesia memiliki banyak suku bangsa dengan keunikan masing-masing, semua warga negara tetap memiliki satu identitas bersama, yaitu sebagai bangsa Indonesia. Nah, dengan menjaga keseimbangan antara identitas-identitas nasional, kita dapat membangun negara yang harmonis, maju, dan tetap bersatu dalam keberagaman. Baiklah, sekian dulu pembahasan materi kita pada pertemuan ini tentang mengenali, menyadari, dan menghargai keberagaman identitas. Semoga kita semua dapat memahaminya. Selanjutnya, untuk melihat pemahaman, silahkan dijawab soal kuis yang terdapat pada akhir video ini.